Sobat muda, jika tadi kita telah puas membahas tentang Pasar Gede Harjonagoro, menjelajah hingga mencicipi kuliner ramah di kantong yang ada di pasar tersebut, kali ini tim Indonesia mengajak kalian untuk mengenal lebih dalam salah satu kuliner khas Solo yang sering menjadi oleh-oleh wajib para wisatawan yang berkunjung ke kota Solo. Ini dia serabi Noto Suman. Sebelum mencicipi kudapan manis dan gurih ini, yuk kita bahas dulu sejarah dari serabi. Let's go! Sobat muda, asal-usul serabi, jajanan tradisional Indonesia yang kaya rasa ini memang masih menjadi misteri. Namun, beberapa teori telah diajukan oleh para ahli untuk mencoba mengungkap sejarah panjang makanan ini. Mulai dari teori modifikasi dari apem. Teori ini menyebutkan bahwa serabi merupakan hasil pengembangan apem, jajanan tradisional yang berasal dari India. Apem yang awalnya bertekstur padat, kemudian mengalami modifikasi dengan penambahan santan, sehingga menghasilkan tekstur yang lebih lembut dan dikenal sebagai serabi. Selanjutnya, ada teori warisan Kerajaan Mataram. Berdasarkan Serat Centini, sebuah karya sastra Jawa menyebutkan bahwa serabi merupakan salah satu hidangan yang disajikan dalam upacara-upacara adat pada masa Kerajaan Mataram. Hal ini mengindikasikan bahwa serabi sudah menjadi bagian dari budaya Jawa sejak ratusan tahun yang lalu. Ada juga teori yang menyebutkan bahwa perkembangan serabi dipengaruhi oleh budaya lain, seperti budaya Belanda pada masa kolonial. Namun, teori ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Lantas, bagaimana ya awal hadirnya serabi Noto Suman di Solo? Semuanya bermula di sebuah jalan yang kini dikenal sebagai Jalan Muhammad Yamin, namun pada masa lalu lebih dikenal sebagai Jalan Noto Suman. Disinilah pada tahun 1923, pasangan suami istri Hu Geung Hok dan Tan Giok Lan memulai usaha kuliner. Awalnya mereka membuat apem untuk memenuhi permintaan tetangga. Namun seiring berjalannya waktu, mereka berinovasi dengan menciptakan apem yang lebih pipih dan lembut yang kemudian dikenal sebagai serabi. For your information sobat muda, bagi orang Jawa, kue apem memiliki kedudukan istimewa. Apem dipercaya berasal dari bahasa Arab afum yang berarti pemberian maaf atau pengayoman. Orang Jawa memandang kue ini bukan hanya sebagai makanan semata, melainkan sebagai bentuk doa untuk memperoleh pengampunan dan pengayoman. Sobat muda, rahasia di balik kelezatan serabi Noto Suman ternyata terletak pada bahan-bahan alami yang dipilih dengan cermat dan proses pembuatannya yang tradisional. Tepung beras dan santan adalah bahan utama yang digunakan. Serabi dimasak dalam cetakan tanah liat di atas tungku. Proses pembakaran inilah yang memberikan aroma khas dan tekstur lembut pada serabi. Kini, serabi Noto Suman sudah diteruskan hingga generasi keempat loh sobat muda. Salah satunya serabi Noto Suman Nyonya Handayani yang populer di masyarakat Solo. Kelezatan rasanya yang unik membuat serabi ini cepat menyebar dan menjadi favorit banyak orang. Nama Noto Suman pun melekat pada serabi ini sebagai identitas. Seiring berjalannya waktu, serabi Noto Suman terus mengalami perkembangan. Sempat muncul berbagai varian rasa, seperti serabi dengan topping keju, coklat, atau buah-buahan. Namun kini cita rasa asli serabi dan rasa coklat yang masih tetap dipertahankan. Di era modern ini, serabi Noto Suman tetap menjadi salah satu ikon kuliner Solo loh. Mengingat serabi Noto Suman bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga menjadi bagian dari warisan budaya kota Solo. Setiap gigitan serabi Noto Suman membawa kita pada perjalanan sejarah yang panjang dan kaya akan cerita. Serabi ini menjadi saksi bisu perkembangan kota Solo dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Lantas, mengapa serabi Noto Suman begitu istimewa? Serabi Noto Suman adalah perpaduan sempurna antara tradisi dan inovasi. Rasa yang autentik, proses pembuatan yang tradisional, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan zaman membuat serabi Noto Suman tetap relevan hingga saat ini. Menariknya, jika kalian datang ke toko serabi ini, kalian dapat melihat secara langsung proses pembuatan serabi, mulai dari memasak hingga membungkus serabi tersebut. Soal harga tidak perlu risau sobat muda.
Kalian bisa membelinya mulai dari Rp2.800 untuk satu serabi rasa original dan Rp3.000 untuk satu serabi rasa coklat. Sobat muda, kisah Serabi Noto Suman mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga warisan kuliner. Karena dengan terus melestarikan resep asli dan proses pembuatan tradisional, kita dapat memastikan bahwa generasi mendatang tetap dapat menikmati kelezatan Serabi Noto Suman. Selain itu, kisah ini juga menginspirasi kita untuk terus berinovasi dan menciptakan produk-produk baru yang berakar pada tradisi. Sobat muda, di usianya yang sudah mencapai 1 abad ini, toko Serabi Noto Suman kini juga menyediakan oleh-oleh khas Solo lainnya ya. Kerennya, oleh-oleh ini merupakan hasil produksi dari UMKM yang ada di kota Solo. Jadi, bagaimana sobat muda? Apa kamu sudah pernah mencoba Serabi Noto Suman atau Serabi Solo lainnya?